Oke, video kali ini kita akan membahas tentang VPN. Video sebelumnya saya pernah upload VPN itu cara mengoneksikan VPN di Windows 10 ya dengan VPN PVTP. Nah, untuk sekarang ini kita akan bagaimana caranya untuk mengkoneksikan VPN L2TP gitu. Video sebelumnya kita sudah berhasil mengoneksikannya VPN PPTP di Windows 10 ya. Sekarang kita mengoneksikan VPN L2TP di Windows 10. Nah, sekarang apa sih perbedaan? Apa perbedaan daan PPTP, kita cari aja ya. Dan L2TP nih. Apa itu PPTP dan L2TP? Nah, dari sini kita baca di sini ya. PPTP merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi dengan membuat sebuah VPN melalui TCP atau IP. Nah, sedangkan L2TP adalah protokol tunneling yang memudahkan dua buah protokol tunneling, yaitu L2F layer to forwarding dan PPTP. Nah, jadi seperti itu ya penjelasan yang ada di Google, atau bisa kita lihat lagi di sini ada banyak nih penjelasan dari mana nih, dari www.flashNetwork.com nih. Kita lihat aja penjelasannya sembari kita baca-baca dulu ya, apa sih itu perbedaan PPTP dan L2TP. Nah, di sini ada lagi nih PPTP VPN nih. PPTP atau PPTP VPN atau kepanjangannya dari point to point tunneling protocol. Nah, dikembangkan oleh konsor konsorsium yang didirikan oleh Microsoft untuk membuat VPN melalui jaringan dial-up. Nah, dengan demikian telah lama menjadi protokol standar untuk VPN internal di perusahaan-perusahaan. Nah, ini adalah protokol VPN standar dan bergantung pada berbagai metode autentifikasi untuk memberikan keamanan. MS, CHP, V2 adalah yang paling umum gitu. Pokoknya seperti itulah. Tersedia sebagai standar VPN hampir semua platform dan perangkat. Nah, di sini ada kelebihannya juga nih. Kelebihan PPTP VPN. Nah, dapat digunakan di semua sistem operasi namun dengan versi tertentu. Nah, terus mudah digunakan karena hanya cukup memasukkan IP address, username dan password saja. Terus keamanan enkripsi standar 128 bit ya. Jadi itu adalah kelebihan dari PPTP VPN. Nah, di sini ada juga kekurangan PPTP VPN ya. Di beberapa sistem operasi terbaru seperti iOS versi 9 ke atas dan Mac OS versi Yosemite ke atas, PPTP sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, pada beberapa koneksi Telkom, PPTP terkadang susah terkoneksi karena memblokir TCP port 1723 ya. Jadi di TCP di port 1723 dia nggak bisa ya. Nah, solusinya mereset koneksi supaya mendapatkan IP Telkom yang dapat memblokir TCP port 1723. Biasanya dia di seperti ini nih. Mungkin kayak exam gini ya. Di sini kan ada port-portnya. Nah, di sini kan exam ini kan biasanya di portnya nih port 80 atau 443 nih portnya. 80 443. Jadi dia memblok yang terkadang susah terkoneksi karena memblokir uh, port yang 1723. Jadi 1723-nya untuk PPTP VPN ini nggak bisa ya diblokir ya. Gitu. Nanti itu pembahasannya gitu. Nah, di sini ada kelebihan dari L2TP VPN dan L2TP atau kita sebut dengan IPsec. Nah, protokol karena lapis 2 layer two tunnel protocol atau L2TP tidak seperti protokol PPTP yang menggunakan IP address, username dan password saja untuk autentifikasi. L2TP menggunakan sistem autentifikasi tambahan yaitu pre-shared key atau secret. Nah, di sini adalah memberikan privasi dan keamanan bagi para pengguna dengan enkripsi maksimal 256 bit ya terbalik. Semua perangkat dan sistem operasi modern yang kompatibel dengan VPN sudah ditambahkan dengan L2TP atau IPsec. Proses penggunaannya sama cepat dan mudahnya dengan PPTP. Nah, kelebihannya di sini ada kelebihannya nih. Kelebihan L2TP VPN nih dapat digunakan hampir di semua sistem
operasi versi terbaru ya. Jadi dia bisa di Linux, bisa di Windows, bisa di iOS. Sedangkan yang PPTP dia nggak bisa ya, di iOS 9 dia di berbasis, di iOS dia nggak bisa. Sedangkan L2TP ini bisa di semua sistem operasi. Jadi ada kelebihannya tersendiri ya. Terus di berbagai sistem operasi PPTP sudah mulai ditinggalkan. Solusinya yaitu L2TP VPN gitu. Solusinya yaitu L2TP VPN. Kekurangan L2TP VPN ya. Di sini ada pada layanan L2TP VPN kami, setiap server L2TV mempunyai konfigurasi yang berbeda di sisi server VPN. Jika kamu membeli L2TP untuk penggunaan di Android, maka server L2TP yang kamu beli tidak bisa digunakan di Windows. Kami menyediakan layanan L2TP sesuai perangkat yang kamu gunakan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada keuntungan dari PPTP VPN dan L2TP. Menurut saya kesimpulannya adalah PPTP VPN ini lebih mudah ya digunakan dibandingkan L2TP konfigurasinya ya. Jadi PPTP itu nggak harus kita buka VPN Gate ya. Jadi kita nggak harus copy username, password dan alamat IP-nya untuk L2TP gitu. Jadi PPTP VPN itu sangat mudah. Soalnya contohnya seperti ini. VPN Book ini adalah VPN yang menggunakan PPTP ya, point to point tunneling protocol. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, di sini ada kedua ya. Di sini adalah PPTP VPN, dan yang ini adalah ada L2TP VPN. Nah, sekarang saya akan mencontohkan keduanya, yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi L2TP dan PPTP. Kalau PPTP lebih mudah ya. PPTP konfigurasinya lebih mudah. L2TP ini yang agak sulit gitu. Nah, sekarang kita mengkonfigurasinya dengan L2TP dulu terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita masuk ke sini. Network ini di Windows 10 ya. Pilih aja network dan setting di sini. Nah, masuk di VPN, atau bisa mungkin cari di sini langsung ketik VPN, sama aja VPN setting gitu. Masuk ke situ, atau bisa di sini menu setting, terus cari di bagian sini network dan internet, pilih VPN. Nah, sama aja. Nah, setelah itu kalian add to VPN connection. Ini untuk yang PPTP ya. Ntar dulu. Ini untuk yang PPTP. Tapi kita nanti ini untuk PPTP. Kita masuk ke sini dulu nih. Change adapter option. Salah. Berarti ini ya. Change advanced sharing. Ntar dulu, salah lagi. Oh, network and sharing center harusnya nih. Nah, ya benar. Jadi masuknya ke sini nih. Network and sharing center. Nah, masuk ke sini. Nah, klik di set up new connection of network. Pilih yang connect to a workplace. Ya, set up dial up VPN connection to your workplace. Klik next. Nah, setelah itu pilih yang paling atas nih, use my internet connection atau VPN. Klik ke sini. Nah, masukin internet addressnya ya, yang mana, yaitu internet addressnya yang ini nih, yang ini public VPN. Ini boleh dipilih ya, yang mana aja nih, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, yang mana aja nih, karena di semuanya ada L2TP semua tuh, bebas. Jadi boleh ini nih, kita contohin aja yang paling atas lah, contohin yang paling atas ya. Kita copy, masuk tadi di mana, di sini pengaturan setting di sini ya. Nah, kita paste di sini. Namanya adalah terserah ya, VPN connection boleh. Nah, di sini kalian centang yang allow. Ini hilangin aja. Allow other people to use this connection. Nah, kalian klik create ya. Ini di bagian ketiga ini, centang yang sini. Kalian klik create. Nah, setelah di create, setelah di create, maka sudah masuk di sini biasanya harusnya nih. Nah, ada tulisan VPN connection. Nah, setelah itu maka nggak bisa langsung kalian connect gitu, karena kalian harus setting dulu. Caranya adalah kalian masuk ke change adapter setting di sini. Change adapter setting. Nah, di sini VPN connection, kalian klik kanan properties. Nah, masuk di properties. Ini tadi masuk
ininya ya, alamatnya ini, hostname-nya, namanya hostname ya. Nah, masuk di security, salah, iya bener, masuk di security, kalian pilih yang layer 2 tunneling protocol with atau IPsec atau L2TP atau IPsec. Nah, L2TP nih, pilih yang ketiga ya, karena kan L2TP ya. Nah, setelah itu klik advanced setting. Nah, passwordnya adalah VPN. Terserah sih, bebas sih, nggak harus VPN ataupun itu nggak apa-apa, sama kasih tulis aja VPN lah, yang lebih mudah. Nah, di sini data enkripsinya kalian pilih yang bagian ketiga, yaitu require encrypt disconnect if server decline. Nah, seperti ini ya. Setelah itu klik OK. Nah, setelah selesai, ini baru bisa kita koneksikan. Contoh, nah, kita connect. Nah, masukin username-nya yaitu VPN. Passwordnya tadi kosong ya. Kita nggak bikin password ya udah. Jadi kita langsung connect aja. Langsung connect. Nah, statusnya adalah connected. Nah, ya, connect. Nah, sekarang kita cek IP-nya. Benar atau enggak? Command prompt. Kita lihat IP-nya, IP config. Nah, di sini kita dapat nih VPN-nya. IP-nya yaitu 10.239.8.242. Nah, ini adalah IP kita. Jadi ada di Jepang ya VPN kita. Kita cek di sini juga bisa. IP saya. IP saya. IP saya. Kalau nggak percaya, kita cek ya sudah berhasil atau belum. Nah, kita di sini, nah ini IP address yang digunakan tuh. Jadi 219.100.137.239 sama seperti yang di sini, harusnya sama ya. Ini salah tapi beda ya. 239 salah. Tapi nggak apa-apa, tapi tetap dia berada di Jepang harusnya ya. Karena kan kita Jepang. Nah, seperti itu. Jadi ini IP publiknya ya, berarti ini IP publiknya. IP publiknya di sini. Nah, sekarang coba kita, ini adalah penasaran nih, bisa nggak sih kalau kita pakai exam nih, server koneksikan ya. Coba kita tes nih, saya juga belum tahu nih bisa atau nggak pakai ini nih, pakai IP ini. Kalau kita buka di server bisa nggak nih? Oh, ternyata dia bisa ya, bisa juga ya pakai IP ini. Coba kalau pakai IP yang ini nih, IP publiknya, dia koneksikan atau enggak nih? Oh, dia nggak bisa ya, berarti cuma IP ini aja ya. Namanya ini IP privat dinamik ya. Jadi IP privat ini berarti masih ya. Ya, coba IP yang ini nih, bisa nggak nih? Nggak bisa ya. Berarti yang bisa dipakai buat exam yang ini nih, IP privat, IP address, IP4 address privat ini. Kalau ini mah IP saya ya, IP saya yang di komputer privat ini gitu. Dan ini adalah IP yang VPN kita. VPN itu fungsinya untuk menyamarkan IP ya. Jadi IP kita yang aslinya kan IP ini nih, dari Telkom nih. Nah, itu ketika kita menggunakan VPN, maka yang kedeteksi adalah IP ini, IP address yang ini. Dan IP publiknya yang terdeteksi yaitu IP yang ini. Gitu. Jadi keterangannya seperti itu ya. Ini adalah IP address utama, IP public kalau kita bisa bilang. Nah, hostname-nya ini nih. Gitu, seperti itu. Gitu, jadi seperti itu cara menggunakan VPN L2TP ya. VPN L2TP ini. Ini bisa pakai OpenVPN nih. TCP di port 443. Ini bisa juga nih, sama. Nah, sekarang kita yang kedua yaitu bagaimana cara kita mengkoneksikan ini VPN PPTP VPN nih. Nah, kita pertama sudah berhasil ya connect. Kalau di handphone sama caranya segitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini setting, pilih yang VPN, pilih yang add VPN connection. Nah, di sini bedanya tadi ya. Kita balik lagi nih.
bedanya yang tadi ini masuk ke VPN. Nah, bedanya yang tadi adalah kita di sini ya, network sharing center. Kalau sekarang di langsung add VPN. Bedanya itu aja. Jadi lebih mudah ketika kita menggunakan VPN yang PPTP namanya ya. Kalau PPTP kan kita tinggal paste aja yang sininya. Kita paste ininya, apa namanya? Ini ya, VPN providernya. Oh, koneksi namanya salah. Server name addressnya ini. Koneksi namanya apa nih? Misalkan VPN gitu satu boleh. Tipenya misalkan di sini adalah PPTP. Jadi PPTP ya kita koneksikan ya. Nah, di sini adalah tipe of sign-nya kita buat nggak usah kosongin aja ya. Di sini username-nya yaitu kita masukin yang ini. Gitu. Kita masukin yang ini. Paste di sini. Ini passwordnya di sini. Ini nggak bisa dipaste. Berarti kita tulis manual RXTA. Kita tulis manual ya. RX mana? TASFH gini. Bener kan? Nah, kita save. Ketika kita save maka kita bisa connect nih. Kita lihat. Nah, ini ada yang salah nih. Kok nggak bisa? Oh, ini apa kita disconnect dulu yang ini ya? Kita disconnect dulu yang itu. Ini harusnya udah bisa ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini nih, VPN book. Oh, dia masukin passwordnya. Harusnya enggak. Salah. RXTASFH gini. Oh, kok nggak bisa ya? Seperti ini. Ada yang salah kah nih? Advanced setting. Oh, namanya adalah VPN book lah. Server name addressnya ini bener. Oh, ini pakai huruf kecil kali ya. Pakai huruf kecil nih kalau nggak bisa. PL 226 VPN book. Username-nya ini nih. Passwordnya RXTASFH. Nah, kita save. Harusnya bisa ya. Harusnya ini bisa. Kalau nggak bisa juga kita coba aja lagi. Kita coba, harusnya bisa sih. Apa salah tadi cara koneksikannya? Nah, jadi seperti itu. Ini kalau kita cek lagi IP config ya. Kita balik ke sini ya, config. IP config. Nah, di sini udah hilang nih yang tadi. Di sini kan ada nih PPP untuk VPN-nya. Nah, kini kita udah hilang nih. Jadi kita udah nggak pakai VPN lagi. Jadi IP saya cuma yang ini. Kalau seandainya kita deteksi lagi, deteksi di sini IP saya, maka dia akan balik lagi ke IP kita, IP sendiri. Nah, IP-nya seperti ini tuh. IP saya di sini ada di Indonesia negaranya. Sekarang kita balikin lagi aja. Oke, kita mana tadi? Ini lama sekali nih. Ini harusnya bisa nih kalau lama kayak gini. Jadi caranya seperti itu ya. Ini lama juga nih. Cara menggunakan VPN, PPTP atau L2TP bagi yang pemula ya. Bagi yang sudah bisa nggak apa-apa, nggak usah tetap di apa namanya di simak aja. Yang belum bisa ya begini caranya untuk mengkoneksikan VPN L2TP gitu. Ini ada penjelasannya ya. Di sini juga nanti kita harusnya sekalian aja ya langsung bagaimana cara menggunakan OpenVPN gini nih. SSL VPN. Sini ada banyak banget. Tapi nanti satu-satu aja kita coba satu-satu ini.
cek ini di sini lama sekali nih. Nggak bisa kah ini VPN book ini? Mana ya? Coba kita lihat lagi. Dia harusnya bisa ya. Atau kita pakai yang kedua lah. Coba kita pakai yang kedua lah. Lama nih. Ini agak lama ya. Oh malah nge-lag. Agak koneksinya malah itu dah. Oh udah nggak bisa tuh dia. Nggak bisa di cancel lagi. Kita ini lagi. Nggak bisa ya. Nah kita balik lagi ya ke network and sending. Ini aduh koneksinya ini lagi nge-lag lagi. Kita ulangin aja ya. Caranya kita ulangin ya. Kita ulangin yaitu VPN. Nah di sini VPN booknya kita remove aja. Kita pakai yang kedua, Windows built-in, koneksi namanya VPN. Servernya ini misalkan ya pakai ini. Servernya ini misalkan namanya ini, namanya point to point tunneling protocol, kita pakainya PPTP. Username SIM card. Nah kita masuk ini. Ini takutnya nggak bisa nih. DE4 biasanya suka nggak bisa gitu, suka nggak bisa kadang kalau pakai huruf besar, atau mungkin dari sononya kali nggak bisa ya, kita nggak tahu juga. Tapi coba pakai ini aja VPN. Terus di sini passwordnya RXTASFH ya, samain ya, RXTASFH. Nah klik save. Nah harusnya bisa nih. Kalau nggak bisa juga, waduh, ganti tempatnya. Kalau nggak bisa di sini juga, kita cari VPN yang free, VPN PPTP. Kita cari yang lain ya. Kita cari yang lain. Kalau nggak bisa di situ, kita cari yang lain di sini kali. Ya. Kalau nggak bisa di situ, kita cari yang lain. Nah di sini statusnya masih connecting ya. Statusnya masih connecting. Nah jadi seperti itu. Tetap nggak bisa juga nih. Jadi kita pakai yang ini aja lah, pakai yang L2TP ya. Jadi PPTP ini ada di beberapa, emang keterangannya sih mana sih PPTP ini. Nah jadi hampir dapat semua kan di beberapa sistem operasi terbaru seperti iOS 9 dia emang nggak bisa nih. Ternyata emang PPTP ini kadang-kadang nggak bisa ya, nggak bisa digunakan di beberapa komputer gitu. Berarti kebetulan ini kita nggak bisa. Harusnya sih bisa ya, harusnya bisa, tapi nggak apa-apa, kita remove. Jadi kita pakai yang L2TP aja, L2TP. VPN Get pun juga sama nih. Di sini nggak ada PPTP ya, kebetulan ya. Jadi kita pakai yang L2TP aja nih, L2TP ini. Tapi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk koneksikan yang PPTP itu gitu. Di videonya kayaknya enggak nih, dulu lah ya. Nah di video kayaknya saya pernah ada nih, bagaimana cara mengkoneksikannya di video saya. Mana ya, bagaimana cara video nih. Jadi di video saya itu pernah saya upload cara, nah ini nih cara menggunakan VPN PPTP di Windows 10. Jadi
Di sini ada nih caranya. Mungkin tadi salah tadi saya ya, lupa cara-caranya. Di sini ada caranya juga. Jadi kadang saya harus lupa. Jadi bisa ditonton yang di situ cara menggunakan VPTP, dan kebetulan ini adalah cara menggunakan L2TP-nya ya. Nah, L2TP-nya di sini L2TP. Kita sudah berhasil menggunakan VPN L2TP. Nah, L2TP-nya di sini. Kita lihat tadi. Oh, ini kebanyakan ya. Jangan yang alt ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, enggak kok, enggak terkoneksi. Nah, ini untuk VPN yang L2TP-nya ya. L2TP-nya. Usahakan kalian selalu menggunakan VPN ketika berselancar di sosial media. Sosial media ini kenapa? Tujuannya adalah supaya apa yang kalian searching di internet itu tidak kelihatan orang gitu, nggak bisa terdeteksi. Ketika kita pakai IP Telkom, Telkom pun bisa tahu apa ya saja yang kita buka gitu, apa saja yang kita search di Google Search Engine tuh. Fungsinya enaknya itu untuk menggunakan VPN. Yang kedua adalah bisa untuk mengamankan akun Anda ketika Anda menggunakan VPN gitu. Jadi ketika Anda menggunakan VPN, Anda bisa merasa lebih nyaman, lebih enak karena bisa membuka situs apapun dengan VPN tersebut gitu. Contohnya di Jepang kita banyak nih apa namanya, situs-situs yang diblokir ketika kita menggunakan VPN itu akan bisa terbuka gitu. Jadi banyak pencarian nih. Seandainya kita mau cari dari berita-berita terbaru pun mungkin lebih luas jangkauannya gitu. Jadi itu kita carilah keuntungan VPN nih. Keuntungan menggunakan VPN nih. Di sini adalah, nah, melalui VPN Anda dapat terhindar dari pencurian data. Nah, di sini ada keuntungannya menggunakan VPN. Pencurian data yang dilakukan saat menggunakan akses internet. Nah, kelebihan lain dari layanan satu ini adalah Anda dapat mengakses situs-situs yang sekiranya terblokirnya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, seperti itu. Sama berarti pengertian di internet sama pengertian saya sama seperti itu. Mungkin Anda terpaksa menunda suatu pekerjaan yang sekiranya membutuhkan akses ke website tersebut. Nah, jadi seperti itu, sama ya fungsi VPN tuh gitu. Gitu. Di sini juga ada banyak nih kelebihan. Ketahui VPN manfaat, kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada juga nih kekurangannya. Pengertian VPN pada awalnya ada VPN digunakan untuk mengkoneksikan jaringan antar gedung untuk menghubungkan jaringan kantor dari rumah secara aman gitu. Jadi seperti ini ya. Oh, jadi seperti server ya. Jadi VPN ini bisa mengkoneksikan antar gedung gitu. Lebih aman gimana ya? Seperti ini ya. Jadi di sini ada IP kita. Di sini ada IP VPN kita. Jadi ketika server ini kita start, maka terus di sini kita hidupin hotspot. Di sini misal kita hidupin hotspot, WiFi kita hidupin, hotspot kita hidupin, maka IP yang terdeteksi kita bisa mengakses mengakses IP yang ini VPN tersebut ini gitu. Jadi kita berselancar secara aman gitu dengan VPN yang ini gitu, dengan alamat IP yang ini gitu. Jadi kita bukan pakai alamat IP ini aja. Kalau alamat IP ini semua orang pakai ya. Ini karena IP dari Telkom. Hampir semua kan hampir semua kan kita menggunakan Telkom sih, nggak semuanya sih. Ada beberapa yang nggak pakai Telkom gitu. Kebetulan ini saya pakai Telkom gitu ya, ininya apa namanya, internetnya gitu. Jadi saya menggunakan VPN supaya aman, tidak diketahui searchingan saya, browsernya gitu. VPN adalah layanan yang memungkinkan Anda untuk membuat koneksi ke seluruh situs secara aman tuh. Seperti itu. Source dan pribadi atau privat ya. Di sini ada juga akan tetapi VPN terus mengalami perubahan dan banyak diminati oleh masyarakat umum. Nah, hal ini mencegah terjadinya pengeksposan data saat proses pertukaran data yang terjadi itu seperti itu.
Secara signifikan VPN menghubungkan perangkat Anda seperti smartphone, tablet, dan PC tempat jaringan lainnya. Nah, misalnya Anda sedang menggunakan perangkat dengan VPN server di negara A melalui VPN. Nah, Anda bisa terkoneksi pada jaringan server lain seperti B dan atau C tanpa perlu menggunakan perangkat di negara tersebut. Nah, seperti itu. Oh, jadi dia bisa ya, bisa saling terhubung gitu. Seperti hampir sama seperti IP publik. Berarti IP ini harusnya bisa diakses di komputer gitu, di smartphone kita. IP ini, ketika kalian buka IP ini harusnya tampilan sama seperti ini ya, tapi belum saya coba di handphone. Kayaknya sih nggak bisa, ini kan IP-nya IP privat, privat dinamik dari apa namanya, dari VPN tersebut, bukan IP publik. Kalau IP publik mungkin semua orang bisa akses. Ketika semua orang akses, maka akan tampilannya sama seperti ini. Ini adalah tampilan server. Nah, di dalam server saya ada folder yang namanya antrian. Ketika saya buka antrian, maka semua orang akan bisa akses folder antrian yang ada di dalam folder saya, file saya. Ini ada di dalam folder saya nih, antrian ini. Contohnya ada di sini di PC. Dari mana saya tahu? Karena saya taruh di sini di PC, ada di exam, terus kita masuk htdocs. Nah, di file yang ada di dalam sini adalah yang bisa kita buka di sini: inventory, rumah sakit, image, antrian, dashboard yang tadi ya, dashboard yang tadi nih, dashboard. Oh, salah nulis nih. salah nulis. Nah, dashboard yang ini. Nah, kalau kita klik yang inventory, maka akan masuk ke inventory. Saya nggak tahu nih ada inventory punya siapa ya. Coba kita lihat nih, garing inventory. Harusnya bisa nih. Rumah sakit aja gampang lah. Garing rumah sakit. Nah, seperti ini tuh. Jadi rumah sakit. Ini ada namanya, punya orang. Ini hanya sebagai contoh ya. Kita balikin lagi. Nah, jadi seperti itu. Ini server yang ada di komputer saya gini, komputer saya. Jadi fungsinya exam juga ini adalah server sebenarnya ya. Server untuk server gitu, server pribadi lah. Kita menginstal server pribadi. Jadi semua orang yang terhubung ke jaringan ini, jaringan saya, maka bisa mengakses alamat ini. Ketika saya apa namanya, menyebar jaringan ini melalui hotspot atau melalui kabel LAN gitu. Jadi kan bisa kita sebar lagi menggunakan kabel LAN agar bisa saling terhubung seperti keterangan di sini nih, seperti ini. Kita bisa misalnya Anda menggunakan perangkat VPN server di negara A. Nah, jadi di negara A kita bisa pakai LAN ya. Melalui VPN Anda bisa terkoneksi pada jaring server di negara lain seperti B atau C tanpa perlu menggunakan perangkat di negara tersebut. Seperti itu. Oh enggak, ini harusnya IP public ya, tanpa menggunakan alamat. There's IP public berarti, tapi nggak tahu ya. Belum kita coba-coba lagi ya, nanti lah. Anda akan mendapatkan alamat IP yang berbeda dan data perangkat milik Anda bukanlah data yang sebenarnya. Iya, jadi benar. Jadi kita dapat alamat ini dan kita dapat subnetnya, sedangkan kita nggak dapat default gateway modemnya. Ini nggak terdeteksi modemnya, sedangkan modem kita adalah ini. Subnetnya ini benar, ini IP address saya yang ini, lokalnya ini. Jadi yang terdeteksi adalah alamat IP yang ini. Itu maksud dari penjelasan yang ini nih tadi barusan ini. Anda akan mendapatkan alamat IP yang berbeda dan data perangkat milik Anda bukanlah data yang sebenarnya gitu. Jadi VPN fungsinya itu menyamarkan data yang sebenarnya dengan data yang palsu gitu. Ini data yang sebenarnya, sedangkan data yang ini adalah data yang palsu. Yang kelihatan di publik datanya yang ini, sedangkan data kita yang ini gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, ini fungsi VPN. Nah, kita lihat lagi ke bawah.
Kita lihat lagi di bawah di sini adalah setelah mengenal lebih jauh tentang VPN, berikut manfaat dari layanan ini. Nah, memberikan akses masuk di beberapa negara. Nah, perintah setempat biasanya menetapkan beberapa situs yang tidak bisa diakses karena dinilai berbahaya dan sebagainya. Dengan menggunakan VPN, Anda bisa masuk ke situs tersebut. Nah, meminimalisir penukaran data. VPN menawarkan perlindungan pertukaran Anda melalui jaringan yang dianggap tidak dapat dipercaya. Nah, hal ini dapat menciptakan rasa aman bagi penggunanya saat menggunakan jaringan publik. Jadi, jika Anda mengkoneksikan laptop Anda ke WiFi cafe, Anda tidak perlu takut lagi. Tidak perlu takut jika terjadi kebocoran data gitu. Jadi ketika kita pakai WiFi, emang data kita itu akan bisa diakses gitu. Bisa diakses, bisa kelihatan gitu. Semua yang ada di koneksikan kita HP kita gitu, dia akan kelihatan. Contohnya seperti ini nih. Seperti ini. Contohnya gini nih. Saya bisa mencontohkan sederhananya seperti ini. 92.168.1.1. Di sini adalah misalkan saya nggak tahu nih. Passwordnya juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Nggak bisa lagi. Saya nggak tahu. Jadi ketika kita bisa masuk ini kan alamat ininya ya, yang ada di modem ya. Ini alamat yang ada di modem. Yang ini ya. Saya lupa username-nya apa ya. Kalau nggak salah sih user dah. Passwordnya biasanya dia apa ya? User 123 kalau nggak salah, 1234. Nah, iya benar dah. Jadi seperti ini nih. Nah, ini saya bisa berhasil masuk ya ke Telkom. Jadi kita ini kan alamat IP yang WiFi nih. Saya kan pakai WiFi nih, Ini WiFi Telkom. IndiHome ya. Alamat IP-nya defaultnya yang ini. Ketika kita masuk di alamat ini, maka kita akan masuk ke user Telkom. Nah, ketika masuk di user Telkom, di Telkom ini bisa melihat siapa aja yang terkoneksi di WiFi kita. Contohnya seperti ini nih. Ini adalah saya contohkan langsung nih. Manajemen mana ya? Status. Biasanya dia ada di sini nih. Nah, WiFi client status ini nih. Ini adalah IP kita nih. 192.168.1.7 sama nih. Tuh. Benar ya. Nah, ini wireless status. Berarti di sini di WAN, di LAN nih, LAN status dan DHCP server. Nah, di DHCP server ini bisa terdeteksi nih siapa aja yang terhubung nih. Jadi aksesnya siapa aja yang terhubung. Nah, seperti ini. Di sini ada tenda, ada WIS, ada tenda. Nah, jadi yang terhubung WIS ini adalah lampu rumah saya nih. Kebetulan pakai WiFi ya. WIS ini WiFi nih. WIS lampu. Nah, kebetulan itu. Di sini ada 8 yang terkoneksi. Yang pertama itu ini dan ini. Ada 8 ya. Nah, dari 8 ini kan ada tenda nih ya. Tenda ini yang ini nih WiFi-nya nih. Ini adalah WiFi yang ini nih. Salah satu aja saya koneksikan yang ini nih, Afif dan Mufsa ini. Ini adalah WiFi tenda nih yang saya hubungkan dengan kabel LAN. Ketika kita masuk ke IP ini, nah ini kan saya udah masuk nih. Kita nggak bisa masuk ke sini lagi karena apa? Karena IP config. Nah, karena IP default gateway-nya udah berubah. Default gateway-nya ini adalah jadi punya kita sendiri, punya saya sendiri gitu. Default gateway-nya ini. Kita punya sendiri. Jadi kalau kita masuk di 192.1.1 nggak bisa lagi karena bukan dari sini lagi. Jadi kita masuknya di titik 0.1, masuk ke tendanya. Nah, dari tenda ini yang WiFi ini kan WiFi disebar lagi ya, dari IndiHome disebar lagi nih ke sini lagi, dari Telkom ya, Telkom disebar lagi ke sini. Ini kita bisa lihat lagi di sini ada berapa orang nih.
Di sini ada 3. Ternyata di sini ada 3 yang terkoneksi. Namanya ini, device-nya ini. Di sini ada wireless-nya. Terus di sini juga statusnya ada, kecepatannya. Ini alamat IP-nya, dynamic IP. Di sini ada advanced setting. Oh, ini lebih lengkap nih ternyata di sini. Ini bisa kita manage nih, bisa kita di manage, terus bisa bandwidth-nya juga bisa dikontrol ini ternyata ya. Bisa kasih segini. Bisa kita kontrol bandwidth-nya, bisa kita seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya aja. Kita tahu. Kita balik lagi ke sini penjelasannya sini. Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi jika Anda mengoneksikan laptop Anda ke WiFi cafe, Anda tidak perlu lagi takut untuk kebocoran data seperti itu. Jadi data itu bisa kelihatan. Sebenarnya dari IP tadi tuh bisa dideteksi lagi datanya. Dia lagi buka apa lagi? Pakai sistem lagi, tools lagi. Kalau di Linux lebih mudah ya. Kalau di Windows saya belum pernah coba, nggak tahu, mungkin sebuah software atau aplikasi untuk melihat sebuah datanya gitu. Nah, jadi koneksikan, masuk lagi ke enkripsi data. Nah, selama proses akses internet, VPN akan mengenkripsi data sehingga data tersebut hanya dapat diakses oleh pemegang kunci enkripsi gitu. Iya, jadi sama kayak tadi masuk ya. Ketika kita masuk di mana tadi? 192.168.1.1 salah nih. Koneksinya kita rubah lagi. Jaringan saya. Nah, jadi seperti ini. Nah, mana nih? Selama proses akses internet, VPN akan mengenkripsi data sehingga data tersebut hanya dapat diakses oleh pemegang kunci enkripsi tersebut. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak bisa. Jadi yang bisa masuk hanya orang yang tahu username dan password gitu. Atau bisa masuk kalau pakai mikrotik lebih gampang nyontohinnya. Ini contohnya aja sih, bukan seperti ini sih hasilnya, gambarannya bukan seperti ini, tapi ini contohnya aja lah, kurang lebihnya gitu. Pakai mikrotik lebih gampang. Nah, penggunaan lain bahkan pemegang layanan VPN itu sendiri tidak dapat untuk mengakses data Anda gitu. Selain itu, pengguna lain juga akan kesulitan untuk mengidentifikasi perangkat yang Anda gunakan atau apa yang sedang Anda lakukan. Nah, kelebihan dan kekurangan VPN. Kelebihan dan kekurangan VPN memberikan banyak penawaran kepada pengguna seperti dapat menyembunyikan identitas dan kerahasiaan data. Dia udah tahu, udah dibahas tadi ya. Akan tetapi VPN rupanya memiliki beberapa kekurangan. Sebelum Anda ingin menggunakan lain ini, terlebih dahulu pahami tentang kelebihan. Nah, menjaga keamanan data melalui VPN. Nah, mengakses situs yang terblokir, ya benar, koneksi lambat dan tidak stabil. Nah, ini kekurangan kayaknya nih. Kelebihan ini kok kelebihan ya. Ini koneksi lambat dan tidak stabil. Nih kalau kita pakai VPN emang koneksinya agak lambat ya. Kita cek aja di sini. Namanya speed test. Speed test ya. Speed test. Nah, kita perbandingan ketika menggunakan VPN dan tidak menggunakan VPN ya. Koneksi lambat dan tidak stabil ya. Salah satu kekurangan saat Anda mengaktifkan aplikasi VPN adalah koneksi internet cenderung melambat bahkan tidak stabil. Coba kita cek ya. Ini ketika kita belum menggunakan VPN nih, internetnya stabil atau cepat atau enggak. Ternyata ketika belum menggunakan VPN, internet saya adalah masih stabil, yaitu masih bagus ya, masih cepat, pingnya masih dapat di 2 ya benar, dan kecepatannya masih dapat di sekitar 15 dapat 15 Mbps tadi ya. Tembus di 14 Mbps kecepatannya. Coba sekarang kita perbandingkan dengan ketika kita menggunakan VPN ya. Ketika kita menggunakan VPN. Sekarang kita perbandingkan ya. Ketika kita, apakah benar koneksinya lambatnya? Hal tersebut terjadi karena VPN memperbanyak proses sebelum Anda berhak terkoneksi dengan server akhir dan mengakses suatu laman. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ketika kita menggunakan VPN. Ini connected statusnya udah benar. Kita lihat loh, kok masih Telkom ya? Ntar dulu, kita lihat. Ini salah nih. Kita balik dulu. Kita restart dulu.
Nah, seperti ini harusnya bukan Telkom nih. Coba kita ulang lagi, karena kan harusnya nah ini seperti ini IP-nya ini, karena kita pakai yang VPN ini. Di sini ada keterangannya, Soft Ether Telekomunikasi Research Institute LL. Nah, keterangannya seperti ini. Nah, ketika ketika kita mulai di ini seperti ini, kita mulai nih. Setelah kita mulai seperti, dia emang agak sedikit lambat ya ketika benar. Jadi hal tersebut karena VPN memperbanyak proses sebelum Anda terkoneksi ke server akhir dan mengakses suatu laman, seperti itu, benar ya. Jadi seperti ini, pingnya pun tinggi 472 kalau kita menggunakan VPN, dan kecepatannya pun jadi lambat, jadi menurun. Yang tadinya kita dapat 14 Mbps, sekarang cuma dapat 6,39. Jadi agak agak lambat, bukan lambat ya. Di sini ada PT Telkom. Nah, masuk lagi di sini adalah konfigurasi manualnya. Nah, bila Anda ingin mengakses situs dengan chip cepat, VPN dinilai kurang praktis untuk digunakan. Nah, jadi seperti itu. VPN memang kurang pas ya kalau kita menggunakannya untuk internet cepat gitu, untuk download, untuk streaming gitu. Jadi agak lemot ketika kita menggunakan VPN gitu. Batas pengguna. Nah, kekurangan selanjutnya dari layanan ini adalah fitur VPN yang membatasi pengguna data yang digunakan. Gitu, ini kita tutup aja nih karena kan udah selesai ya. Nah, apakah VPN aman digunakan? Nah, dari semua kelebihan dan kekurangan tersebut, apakah benar-benar aman untuk digunakan? Nah, layanan ini memang menjamin koneksi secara aman, akan tetapi hal ini tergantung dari jenis VPN protokol yang digunakan. Keamanan VPN masih terhalang oleh dua faktor, yaitu batasan teknologi dan hukum. Namun, selama menggunakan VPN berbayar atau premium, data Anda akan aman-aman saja. Jadi bila disimpulkan, VPN adalah sebuah layanan yang dapat memberikan rasa aman kepada penggunanya, namun dapat kekurangan dan kelebihan yang harus diperhatikan saat menggunakannya. Jadi semoga bermanfaat. Seperti ini. Ini menurut keterangan di fortuneidn.com ya, Fortune Indonesia. Ini menurut pendapat dia gitu. Jadi kita sudah membahas VPN ya, dari semuanya ya. Keterangan VPN ini, kekurangan, kelebihan, terus fungsi VPN, cara mengoperasikan VPN, cara setting VPN, cara mengecek alamat IP VPN tersebut, terus dan semua konfigurasi VPN kayak tadi ya. Dan ini server, kita mengkonfigurasi server dengan VPN. Jadi sudah semuanya nih PPTP. Jadi kita close aja, sudah selesai pembahasan materinya tentang VPN. Sini juga kita tutup dah. Oke, sekian dan terima kasih.